Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jansila wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat mushalla al-jihad rahmakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajlis kembali. Semoga kita senantiasa tetap istiqomah dalam melaksanakan keislaman kita. Allahumma amin. Sore ini kita akan membahas terkait dengan qadhaf dalam surah An-Nur. Hadirin, kata qadhaf dalam surah An-Nur ini tidak ada kata qadhaf dalam surah ini. Nanti kita dapati di surah ini ada kata yarmun atau romyun ya, dan juga ada kata la'nah atau yang kita kenal dengan istilah li'an. Ya, jadi meskipun kita mendapati ada istilah yang berbeda, tapi dia punya makna yang sama insyaallah. Jadi kalau kita bicara terkait dengan qadhaf, ini qadhaf itu tuduhan berzina. Nah, kalau di Al-Quran, di surah An-Nur ini kita mendapati ada li'an di situ yang Allah sebut dalam ayat yang ke-7 dengan kata la'natallah ya. Jadi la'nah ini bentuk masdar dalam ilmu sharafnya, bisa juga disebut dengan li'an. Dalam bahasa-bahasa fikih kita mendapati disebut dengan istilah li'an gitu ya. Jadi bersumpah, seorang bersumpah atau mengutuk di situ terkait dengan qadhaf atau tuduhan berzina. Nah, hadirin, ini kita bahas tentunya terkait dengan seorang sahabat di masa Rasulullah SAW yang menceritakan akan sebuah kisah yang ternyata mengarah pada li'an ini ya, yang kemudian nanti menyebabkan kita dapati ayat-ayat ini turun ketika ada kronologi dari seorang yang menceritakan suatu hal pada Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dijelaskan Sa'ala fulan faqal, ada seorang yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita law wajada ahaduna imra'atahu ala fahisyah, kaifa yasna ya Rasulullah?" Bagaimanakah jika ada seorang yang mendapati istrinya itu berbuat keji? Fahisyah yang dimaksud adalah perzinaan, hadirin ya. Ya, bagaimanakah jika ada seorang yang mendapati istrinya berbuat itu? Ya, in takallama bi amrin azim. Jikalau dibicarakan maka ini menjadi masalah yang besar. Wa in sakata ammim dzalik. Tapi kalau didiamkan tetap akan seperti itu, tidak ada perubahan. Ya. Nah, di sini kita mendapati falam yujib, ternyata Rasulullah tidak menjawab. Hadirin, Rasul paling tidak merespon ketika ada orang bertanya terkait dengan perzinahan atau terkait dengan perselingkuhan. Ya, jadi dia menceritakan terkait dengan itu, pertanyaannya bagaimanakah jika ada seorang istri yang dia serong atau yang dia dengan istilah selingkuh ya. Ternyata Rasul tidak meresponnya. Ini seperti halnya ketika kita mendapati bahwasanya ada Ghamidiyah yang pernah juga menyampaikan kondisinya, keadaannya pada Rasulullah. Jadi Al-Ghamidiyah menyampaikan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zina itu ya Rasulullah setelah berzina." Ternyata Rasul tidak meresponnya. Nah, di kesempatan yang lainnya dia datang lagi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zina itu setelah berzina." Rasul juga tidak meresponnya. Nah, yang ketiga kalinya dia menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zina itu aku telah berzina." Maka Rasul bertanya padanya, "Hal anti majnunah, apakah kamu gila?" Ya, "Tidak ya Rasulullah, buktinya ini aku hamil." Ya, kata Rasulullah, "Nanti setelah engkau melahirkan datang kemari." Jadi Rasul tidak bertanya terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Rasul juga tidak bertanya siapa yang menzinainya. Tapi Rasul menyuruh nanti kalau engkau sudah melahirkan, datang kemari. Setelah melahirkan dia datang dan Rasul mendapati ketika yang bersangkutan datang, "Ya Rasulullah, saya telah melahirkan dan saya siap untuk dihukum." Maka Rasul bertanya, "Berapa usia bayimu?" Maka dia mengatakan, 2 hari ya Rasulullah, pulanglah, susuilah bayimu hingga 2 tahun. Nanti engkau bisa datang lagi kemari. Nah, hadirin, kita dapati bahwa Rasul memang tidak gampang merespon terkait dengan berita-berita seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalkan kita kemudian mendapati dalam kehidupan kita ini berita-berita terkait dengan itu yang dianggap biasa di masyarakat,
Nah, bagaimanakah seorang muslim mengantisipasi, berhati-hati agar mereka tidak merespon terkait dengan itu. Apalagi itu adalah isu-isu di situ ya. Kalau di sini kita mendapati Al-Humidiyah datang saja ternyata Rasul tidak meresponnya, begitu ya. Jadi betapa perbuatan keji yang jenis ini bagaimanakah agar tidak disebarluaskan, agar beritanya tidak kemana-mana, karena menjaga agar masyarakat mereka tetap dalam keadaan kondusif gitu ya. Nah hadirin, seperti juga si fulan tadi yang tidak dijelaskan namanya, yang dia menceritakan pada Rasulullah dan dia pun juga bertanya ingin mendapatkan solusi, bagaimanakah jika ada seorang istri yang melakukan itu, apa yang mesti saya perbuat? Rasul tidak menjawabnya. Falamma kana ba'da dzalika atau faqal. Ternyata dalam kesempatan yang lainnya orang ini datang lagi dan dia mengatakan, innalladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bih ya Rasulullah. Sebenarnya ketika kemarin aku bercerita itu menimpa diriku sendiri, bukan menimpa orang lain. Saya tidak menceritakan orang lain, saya hanya menceritakan diriku dan keluargaku. Ya. Nah, kemudian kita dapati fa anzalallahu ayah fi suratin nur ya. Allah kemudian menurunkan dalam surah An-Nur ini terkait dengan ayat 6 sampai 9. Nah, ayat 6 sampai 9 di sini kita mendapati kemudian penegasannya yang kemudian disampaikan oleh Allah dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Orang-orang yang mereka menuduh istri mereka berzina sementara mereka tidak bisa menghadirkan saksi-saksi atau 4 orang saksi laki-laki. Illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka kesaksian mereka akan diganti dengan yang bersangkutan bersaksi demi Allah bahwasanya innahu laminas shadiqin, dia termasuk orang yang benar. Jadi dia akan bersumpah 4 kali, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, dia ulang 4 kali, itu untuk menggantikan saksi-saksi yang tidak bisa dihadirkan. Dan hadirin kita ingat bahwasanya saksi-saksi dalam hal ini mereka saksi-saksi itu tidak hanya melihat laki dan perempuan berada dalam kamar, tidak hanya itu ya. Tapi Rasul sampai mendeskripsikan dengan jelas bahwasanya seorang saksi yang dinyatakan sah kesaksiannya ketika dia mendapati dan melihat prosesnya, seperti timba masuk ke dalam sumur gitu ya. Dan itu tentunya bukan kesaksian yang gampang ya. Nah, ketika seorang tidak bisa menghadirkan itu, maka dipastikan mereka akan terkena hukuman 80 kali cambukan. Jadi orang-orang yang menuduh dan mereka tidak bisa menghadirkan saksi, maka mereka terkena 80 kali cambukan, dan tidak hanya itu, mereka juga akan dapatkan hukuman bahwasanya kesaksian mereka tidak akan diterima. Jadi di waktu-waktu yang lainnya ketika mereka menjadi saksi maka kesaksiannya tidak diterima, itu bentuk hukuman dari orang-orang yang mereka melakukan atau memberikan tuduhan itu. Nah, hadirin kita bisa bayangkan kalau ada orang-orang yang mereka menuduh kemudian mereka tidak pernah bertobat pada Allah, bagaimanakah mereka tidak dinanti siksa oleh Allah ya? Kalau ternyata mereka pernah melakukan tuduhan, tapi ternyata mereka tidak bertobat, padahal hukuman dunianya mereka bisa mendapati 80 kali cambukan plus tidak dipercaya kesaksiannya. Ya. Ya, nah di sini kita mendapati diganti dengan kesaksian 4, dan tidak hanya itu, dijelaskan pada ayat yang ke-7 wal khamisah, yang kelima adalah anna la'natallah, bahwasanya kutukan Allah akan terjadi alaihi padanya in kana minal kadzibin, jikalau dia termasuk yang berbohong. Jadi setelah dia bersumpah 4 kali demi Allah saya benar, ya 4 kali, maka yang kelima adalah demi Allah, ya jikalau saya berbohong maka Allah akan mengutuk saya. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan istilah li'an dari kata laknah tadi ya. Jadi orang bersumpah mendapatkan kutukan karena memang dia tidak bisa menghadirkan saksi. Nah, hadirin, apakah kemudian seorang perempuan ketika dituduh kemudian dia diam saja? Mereka juga boleh melakukan sumpah yang sama, menunjukkan bahwasanya mereka tidak melakukannya, begitu ya. Jadi artinya seorang yang dituduh mereka juga bisa membela diri. Mereka tidak bisa diam saja. Mengapa? Karena ketika seorang tidak membela diri, maka dia bisa terkena hukuman, dan hukuman seorang berzina itu tidak ringan hadirinnya. Ketika sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Jadi mereka yang tertuduh kalau tidak melakukan, maka mereka bisa membela diri dengan bersumpah dengan sumpah yang sama. Jadi melakukan li'an di situ ya.
dia bisa bersumpah 4 kali, demi Allah saya benar, ya demi Allah saya benar, gitu ya. Ya, nah, kemudian yang kelima sama, jikalau saya berbohong, Allah akan mengutuk saya. Nah, di sini kita mendapati ketika ayat ini diturunkan, kemudian fatalahunna alaihi, ya kemudian Rasul membacakannya pada orang itu. Rasul membacakannya agar dia mendapatkan pelajaran ya, agar dia tidak gampang menuduh ya. Wa wada'u wa dzakarah. Nabi juga memberikan peringatan padanya. Nabi mengingatkan terkait dengan ayat itu bahwasanya hukumannya tidak ringan ya. Jadi artinya seorang tidak boleh bermain-main terhadap kalimat-kalimat itu. Ya. Wa akhbaru anna adzabatun ya'wan min adzabil akhirah, bahwasanya siksa dunia tadi, kalau misalkan seorang akan dapatkan hukuman dunia, maka dipastikan hukuman akhirat lebih besar dibandingkan hukuman dunia yang telah ditetapkan. Jadi ini tentunya untuk bisa mengingatkan si fulan tadi agar dia tidak begitu gampang melakukan tuduhan ya. Kalau ternyata dia tidak bisa menghadirkan saksi meskipun dia bisa mengganti dengan sumpah-sumpah tadi, tapi diingat bahwasanya dia bersumpah dengan istilah li'an yang kelima, dia akan dikutuk oleh Allah kalau dia bohong ya. Nah, itu kalau dapati siksa Allah yang Allah berikan atau Allah hukumkan dalam kehidupan dunianya, maka nanti di akhirat akan jauh lebih besar dibandingkan hukuman yang Allah berikan di saat orang-orang itu masih hidup. Nah, ternyata ketika dia mendapati Rasul menjelaskan itu, dia berkata, qala la walladzi ba'atsaka bil haqqi ma kadzabtu 'alaiha, ya Rasulullah, demi Allah ya, demi yang mengutusmu dalam kebenaran, aku tidak berdusta terkait dengan itu. Jadi dia mengatakan dia tidak berdusta ya, dia tidak berbohong. Dia jujur mengatakan itu pada Rasulullah. Nah, karena dia mengatakan dia tidak berbohong sehingga tsumma da'aha, Nabi kemudian memanggil istrinya. Ketika istrinya dipanggil, fawadu'aha kadzalik, maka Nabi memberikan nasihat dan peringatan pada istrinya juga. Qalat, dan istrinya berkata, la, tidak ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, maksudnya demi Allah, innahu lakadzib, dia benar-benar berbohong. Fabada'a birrajuli fasyahida arba'a syahadatin billah. Ya, karena telah dijelaskan terkait dengan apa yang mesti mereka lakukan, karena tidak ada saksi sehingga masing-masing bersumpah yang disebut dengan li'an atau sumpah qadzaf tadi ya. Ya, jadi 4 kali sumpah, dan yang kelima adalah akan dikutuk oleh Allah jika berbohong atau ketika berdusta. Nah, hadirin, kita dapati riwayat ini banyak sekali yang meriwayatkan terkait dengan laporan 2 orang yang disebut dengan mutala'ina ini ya. Jadi orang-orang yang dua-duanya melakukan li'an, baik suami maupun istri, atau saling tuduh tadi. Ya. Tsumma farraqa bainahuma, ya, keduanya kemudian terceraikan, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadirin, di sini nanti kita mendapati bahwasanya endingnya apakah mereka sampai melakukan ucapan yang kelima gitu ya. Nanti dijelaskan bahwasanya mereka belum sampai mengucapkan yang kelima, tapi mereka sudah terceraikan. Artinya begini, orang ketika menuduh istrinya berzina atau seorang istri menuduh suaminya berzina, maka mereka otomatis akan terpisahkan. Ya, otomatis akan terpisahkan ya. Jadi kalau ada cerai 3 di situ ya, itu ada kemungkinan mereka untuk kembali kalau istrinya menikah lagi dan diceraikan suami barunya bisa kembali. Atau misalkan seorang istri mereka melakukan khulu gitu ya, menuntut cerai ya, meskipun itu adalah bain talak bain sughra, tapi suatu saat mereka kalau ingin kembali bisa kembali dengan pernikahan baru atau dengan akad baru. Tapi kalau yang tuduhan seperti ini tidak bisa kembali sampai hari kiamat. Ya, jadi selamanya mereka tidak bisa kembali kalau seandainya tuduhannya adalah tuduhan qadzaf tadi ya. Ya, maka tidak akan bisa kembali. Karena itu kita dapati bahwasanya jika ada proses perceraian dan alasannya karena tuduhan qadzaf tadi, itu biasanya akan dipercepat prosesnya tanpa ada mediasi di situ ya. Ya, karena memang ini menjadi hal yang luar biasa, artinya umat mereka mesti berhati-hati, jangan sampai seorang istri gampang menuduh suaminya, atau jangan sampai seorang suami gampang menuduh istrinya. Nah, karena konsekuensinya berat ya, mereka bisa terpisahkan. Meskipun kita mendapati li'an belum dilakukan dengan sempurna ya, tapi tuduhan itu telah menjadikan mereka bisa terpisahkan.
Demikian juga dalam riwayat Ibnu Umar yang dijelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalil mutala'inain, bahwasanya Rasul menyampaikan pada dua orang yang mutalainan, yang melakukan li'an tadi atau qadzaf ya. Hisabukum ma'alallah, yang akan menentukan hisabnya adalah Allah. Ahadukum kadzib la sabila laka 'alaiha. Jikalau ada satu yang berdusta di antara kamu, maka engkau tidak akan mendapatkan jalan menuju surga. Hadirin, kalau sampai berbohong, maka dia tidak akan mendapatkan jalan menuju surga. Ya, jadi meskipun amal perbuatan ibadahnya luar biasa, kedisiplinannya dalam sholat berjamaah luar biasa dengan amalan-amalan yang lainnya, tetapi kalau itu terjadi pada seseorang, maka jikalau dia kadzib berdusta, maka dipastikan bahwasanya la sabila laka 'alaiha. Jadi mereka tidak mendapatkan jalan menuju surga. Ya, nah jadi hadirin kita dapati bahwasanya amal ibadah bisa hancur di situ ya. Amal ibadah bisa rusak oleh karena tuduhan seorang, baik suami pada istrinya atau istri pada suaminya. Jadi selain bisa menceraikan keduanya, yang menjadikan mereka tidak bisa kembali lagi, maka di situ konsekuensinya adalah hukuman berat ya. Makanya Rasul menyampaikan bahwasanya hukuman di dunia, jika mereka mendapatkan hukumannya, maka di akhirat akan jauh lebih besar dibandingkan hukuman yang Allah berikan di dunianya. Qala ya Rasulullah. Nah, ketika sudah mendapati penjelasan itu, ternyata sang suami, si fulan tadi bertanya pada Rasulullah, "Mali ya Rasul, bagaimanakah dengan hartaku?" Ternyata dia menanyakan hartanya ya. Nah, hadirin, ini semakin mencurigakan. Dia tadi mengatakan dia tidak bohong, dia benar ya, mengatakan begitu pada Rasulullah. Ya, tapi ternyata kemudian kita dapati dia bertanya tentang hartanya. Jadi ini kasusnya si fulan ini ketika akad nikah itu memberikan mahar yang banyak. Jadi nampaknya dalam perjalanan rumah tangganya dia ingin agar mahar ini kembali ke dia, agar hartanya kembali ke dia ya. Nah, dia punya persepsi bahwasanya hartanya nanti akan balik jikalau istrinya tertuduh berzina, maka dia menganggap akan bisa balik ya. Makanya dia menanyakan harta itu pada Rasulullah. Faqal, maka Rasul menjawab, "In kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bimastahlalta min farjiha." Jikalau engkau benar, maksudnya dia tidak berbohong dalam tuduhan itu, engkau tidak mendapatkan harta itu kembali. Kenapa? Karena bimastahlalta min farjiha, engkau telah menghalalkan farjinya. Artinya dia telah bercampur dengan istrinya ya. Jadi telah menghalalkan kemaluannya. Jadi artinya maharnya sudah tidak bisa diambil lagi. Mahar itu menjadi milik seorang perempuan atau menjadi milik seorang istri. Dia tidak bisa balik lagi ya. Nah, wa in kunta kadziban, jika engkau berbohong alaiha padanya, fadzaka amadulaka minha, maka akan makin jauh. Artinya tidak akan pernah dia bisa mendapatkan hartanya kembali. Dia benar saja, dia jujur saja, dia tidak akan mendapatkan hartanya balik karena dia telah bercampur dengan istrinya. Apalagi jikalau dia bohong, dia tidak mungkin mendapatkan hartanya lagi. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi nampaknya persepsi orang itu salah ya. Dia beranggapan bahwasanya kalau istrinya tertuduh berzina, maka dia bisa mendapatkan hartanya kembali. Tapi ternyata tidak ya. Ya, jadi karena alasannya adalah dia telah menghalalkan farjinya sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan hartanya atau maharnya kembali lagi. Ya. Ya, dalam hadis yang lainnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan ayyadu 'indal khamisah. Nah, ini yang meriwayatkan banyak sekali, termasuk Ibnu Abbas meriwayatkan terkait dengan dua orang yang disebut dengan mutalainan tadi ya, yang dua-duanya melakukan li'an atau melakukan qadzaf. Ya. Rasul menyuruh agar anna rajulan ayyadu indal khamisah, untuk meletakkan tangannya ketika dia berkata untuk yang kelima. Jadi dia sudah berkata 4 kali tadi, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar. Nah, untuk yang kelima, Rasul menyuruhnya agar dia meletakkan tangannya ala fihi, di mulutnya. Wa qol innaha mujibah, dan Nabi mengingatkan bahwasanya jikalau engkau mengatakan yang kelima, berarti akan terjadi itu. Ya, jadi artinya kalau dia bohong, dia nanti tinggal menunggu adab Allah akan datang, akan menghancurkannya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, Imam Nasai, warijalu thiqat, dan perawi-perawinya sangat terpercaya.
Nah, di sini hadirin kita mendapati Sahal bin Sa'ad juga menegaskan, menjelaskan terkait dengan peristiwa itu ya. Fi qissatil mutala'inain. Nah, ini lagi-lagi yang menjelaskan atau yang menceritakan terkait kisah dua orang yang melakukan li'an tadi sangat banyak. Dia mengatakan falamma faragha min tala'uniha ya, ketika dia tadi disuruh untuk menutup mulutnya untuk yang kelima agar dia tidak mengatakan kalau yang kelima ya, ya demi Allah jikalau saya bohong saya siap dikutuk oleh Allah begitu ya. Ya. Nah, ketika dia disuruh untuk menutup mulutnya, memang dia tidak sampai mengatakan. Jadi yang kelima, dia tidak sampai mengatakan itu. Dalam riwayat Sahal bin Sa'ad dijelaskan bahwasanya di saat itu, dia kemudian berkata bahwasanya, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah, aku berbohong. Dia mengatakan dia berbohong ya. Hadirin kita bisa bayangkan, ada orang di hadapan Rasulullah berani bohong gitu ya. Nah, dia sudah diberikan nasihat, dia juga tetap bertahan dalam kebohongannya. Ya. Nah, ketika dia mendapati hartanya tidak mungkin bisa balik, dia tetap bertahan dalam kebohongannya, gitu ya. Nah, di saat yang kelima, Rasul menyuruhnya untuk menutup mulutnya agar tidak berkata yang kelima, karena sampai dia berkata, maka akan terjadi apa yang dia katakan itu. Ya, sehingga dia nampaknya tidak berani melanjutkan ya, dan dia mengatakan kadzabtu 'alaiha saya telah berbohong. Ya, fatallaqu thalathan qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadilah cerai 3 sebelum Rasul menyuruhnya bercerai. Hadirin kita ingat bahwasanya dia belum mengatakan yang kelima. Artinya li'annya itu belum terjadi di situ ya. Karena baru 1 2 3 4 yang kelima belum. Itu artinya li'an belum terjadi untuk keduanya. Karena yang kelima dia sudah klarifikasi kalau dia berbohong. Tapi otomatis terceraikan sebelum Rasul menceraikan keduanya. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan bagi umat bahwasanya seorang tidak boleh gampang menuduh pasangan yang berzina. Ya, karena apa? Karena bisa memisahkan mereka. Dan ketika terpisah karena tuduhan itu, maka tidak ada namanya talak roj'i, talak rujuk tidak bisa lagi. Ya, jadi bahkan melebihi talak bain kubro maupun sughro ya. Ya. Ya, jadi tidak akan bisa kembali lagi untuk selama-lamanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas ditegaskan anna rajulan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna imraati la taruddu yaday lamis. Ya, nah ini penegasan terkait dengan hal-hal yang lainnya terkait dengan sesuatu yang bisa mengarah pada qadzaf ya, pada tuduhan berzina atau pada li'an tadi. Ya, pada hadis Ibnu Abbas menjelaskan akan seorang laki-laki yang dia menceritakan pada Rasulullah bertanya terkait dengan inna imraati la taruddu yadalamis. Istriku itu tabiatnya tidak menolak ketika ada laki-laki yang menyentuhnya. Ya. Jadi kalau ada laki-laki yang menyentuhnya dia tidak menolak, tabiatnya begitu ya. Nah, ketika tabiatnya begitu kata Rasulullah, "Gharibha, ceraikan saja dia." Ya, jadi karena dia tidak menolak ketika ada laki-laki yang menyentuhnya, sehingga kemudian Rasul menyuruhnya untuk diceraikan saja. Kalau ternyata dia berkata, "Akhafu an tatba'aha nafsi ya Rasulullah." Aku khawatir nanti aku akan mengejar-ngejarnya. Jadi ternyata ada laki-laki yang dia sangat mencintai istrinya, tapi dia tidak suka dengan tabiatnya yang ketika disentuh laki-laki dia tidak menolak. Ya, masalahnya ketika dia disuruh oleh Rasul menceraikan, dia tidak siap ya. Dia khawatir nanti kalau dia menceraikan istrinya, dia tetap mengejarnya. Jadi nampaknya dia cinta sekali dengan istrinya ya. Kemudian Nabi mengingatkan atau Nabi menjelaskan fastamti biha. Kalau begitu teruskan pernikahanmu. Ya, jadi ini urusannya berarti diserahkan pada yang bersangkutan ya. Jadi bagaimanakah ketika dia siap membina rumah tangga dengan seorang wanita yang dia tidak menolak yadulamis, seorang yang menyentuhnya, maka dikembalikan pada suaminya. Kalau dia tidak sanggup, dia boleh melepasnya. Kalau dia sanggup, berarti silakan dia untuk mendidiknya, begitu ya. Ya, jadi Al-Quran sudah memberikan penjelasan terkait dengan tahapan-tahapan bagaimanakah seorang suami yang dia siap, maka dia akan melakukan tahapan-tahapan dalam mengingatkan istrinya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Al-Bazzar, warijalu thiqat dan perawi-perawinya terpercaya. Akhrajahu Nasa'i, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i min wajhin akhar dengan redaksi yang berbeda, dengan istilah atau dengan lafaz
tolikha. Jadi kalau dalam riwayat Ibnu Abbas tadi disebut dengan kata ghorribha, begitu ya, maksudnya ceraikan dia. Nah, kalau dalam hadis Ibnu Abbas ini kita mendapati dengan kalimat tolikha, ya, maknanya sama insyaallah. Ya, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Hina nazalat ayatul mutala'inain," ketika turun ayat terkait dengan li'an tadi atau terkait dengan qadzaf tadi yang ada dalam surah An-Nur. Ya, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaum man laysa minhum, ya, siapapun di antara perempuan yang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, falaisat minallahi fi syai'in, ya, walam yudkhilhallahu jannatah, ya, maka Allah tidak akan mengapresiasi dari apapun yang dia lakukan dan dia tidak mendapatkan surganya Allah. Jadi seorang wanita yang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun belum terjadi perzinaan, ya, tetapi itu akan mengindikasikan bahwasanya mereka akan sulit mendapatkan surganya Allah. Apakah yang laki-laki juga sama? Nah, kalau laki-laki juga bisa tertahan atau tidak mendapatkan surganya Allah jikalau ayyuma rajulin jahada waladah, ya, siapapun di antara laki-laki yang dia tidak mengakui anaknya atau dia curiga terhadap anaknya bahwasa itu bukan anaknya, ya, wa huwa yanzur ilaihi ihtajaballahu anhu wa fadhahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Ya, jadi kalau ada seorang suami yang dia tidak mengakui itu anaknya, juga akan sama, ya, dia juga akan sulit mendapatkan surganya Allah. Nah, hadirin, bagaimanakah terkait dengan perempuan yang dia memasukkan laki-laki yang bukan mahram? Kita ingat, laki-laki bukan mahram itu bukan hanya orang lain, hadirin, ya. Itu bisa iparnya, gitu ya. Ya. Ya, bisa iparnya. Ya, jadi kalau ternyata suaminya tidak ada, dia tidak bisa memasukkan adik suaminya atau kakak suaminya. Jadi ipar-iparmu ada ular bagimu, begitu kata Rasulullah, ya. Ya, jadi karena bukan mahram. Ya, jadi memang dia bersuamikan suaminya, ya. Tapi kakak dan adik laki-lakinya kan bukan mahram dengan yang bersangkutan. Ya, nah, itu yang seringkali dianggap biasa di masyarakat, ya. Ketika ada seorang adik atau adik ipar, ya. Kalau tetangga melihat, oh itu kan adiknya, oh itu kan kakaknya. Jadi mereka tidak curiga, ya. Tapi kalau orang lain akan dicurigai. Ya, jadi ipar itu adalah ular di situ, ya. Jadi sehingga kalau tidak ada saudaranya, berarti istri itu tidak boleh menerimanya sebagai dhaif, ya, sebagai tamu, meskipun itu adalah adik saudaranya, adik suaminya atau kakak suaminya. Ya. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dinyatakan sahih di sini oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, jadi hadis-hadis ini menegaskan tentunya agar tidak terjadi kata li'an tadi, agar tidak terjadi qadzaf, maka kita mendapati bagaimanakah seorang akan mengantisipasi agar tidak terjadi itu, ya. Termasuk seorang wanita tidak boleh gampang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya di rumahnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, man aqarra bi waladihi tarfata 'ainin falaysa lahu an yanfiyah. Nah, ini juga menegaskan terkait dengan hadis sebelumnya, ya. Ya, jadi ya, jadi terkait atau terkait seorang suami yang dia meminjikan mata terhadap anaknya, ya. Ya, karena tadi ada kecurigaan di situ, kecurigaan yang tidak berdasar atau yang belum berdasar, ya. Jadi sehingga seorang tidak boleh gampang melakukan itu. Ya, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu juga dijelaskan, anna rajulan, ada seorang laki-laki qol yang berkata atau bertanya, ya Rasulullah, inna imraati waladat hulaman aswad. Ya Rasulullah, istriku melahirkan seorang anak, tapi anaknya hitam. Jadi mungkin berbeda dengan kulit dia suaminya ini, ya. Jadi artinya suaminya curiga dengan istrinya karena ternyata anaknya kulitnya berbeda dengan kulit dia. Ya. Ya, jadi kulitnya dia putih, rambutnya lurus, gitu, ya. Nah, ternyata anaknya lahir kulitnya hitam, rambutnya keriting, gitu, ya. Nah, dan dia ternyata curiga terhadap itu. Ya, nah, Rasul kemudian berkata, hal laka min ibil, kamu punya unta enggak? Ya, Rasul bertanya, dia punya unta tidak, ya?
Qala na'am, dia menjawab iya ya Rasulullah. Qal fama alwanuha, apa warna-warna dari unta-untamu itu? Qal humrun, ya merah ya Rasulullah. Qal hal fiha min awraq, apakah ada yang abu-abu? Ya ternyata qal na'am, iya ya Rasulullah ada. Ya, jadi untanya merah, ya. Tapi ternyata punya anak unta abu-abu juga, gitu ya. Ya, nah hadirin, boleh jadi ya seorang anak itu mungkin mirip dengan kakeknya atau mirip dengan buyutnya, bisa jadi gitu ya. Iya. Nah, jadi boleh jadi buyutnya kulitnya putih ya, sementara dia kulitnya hitam dan ternyata ketika punya anak kulitnya putih dia curiga. Ya, dia kan punya buyut yang putih kulitnya, bisa jadi mirip dengan buyutnya. Nah, atau mungkin dari keluarga istrinya kan bisa jadi gitu ya. Ada kemiripan dengan yang lainnya ya. Nah, kenapa dia begitu gampang curiga? Jadi Rasul bertanya begitu agar dia berpikir ya. Jadi unta yang merah saja bisa punya anak abu-abu warnanya. Ya. Ya, qol fa anna dzalik. Nah, disinilah kemudian kita mendapati ya bagaimana dengan itu? Ya, artinya agar dia menjawab sendiri ya. Ya, kamu punya unta tidak? Nah, ketika bilang punya warnanya apa? Merah. Dia punya anak, bagaimanakah warnanya? Oh, ada yang abu? Ternyata ada ya. Nah, terus bagaimana yang itu? Ya. Ya, apakah bukan anak dari unta merahmu gitu ya? Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim, dari Imam Muslim dijelaskan wa huwa yu'aridu bi ayyan fiyah wa qal fi akhir wa lam yurakhas lahu fil intifa. Nah, di sini kita dapati hadirin bahwasanya seorang tidak boleh begitu gampang seorang suami ya. Nah, dia ada kecurigaan di situ, kita ingat bahwasanya tadi ada satu hal yang menjadikan seorang tidak mendapatkan surganya Allah bagi laki-laki adalah ketika dia sudah mencurigai bahwasanya anak itu bukan anaknya ya. Ya, kalau seorang perempuan maka dia memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan buat umat ya. Jadi kalau umat itu mereka disiplin ya, seorang wanita tidak gampang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, dan begitu juga seorang suami tidak mungkin akan gampang curiga terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya. Nah, hadirin, terkait dengan hal ini kita dapati ada uh, hasil penelitian dari Robert Gulham ya, itu terkait dengan iddah perempuan ya. Kenapa iddah perempuan itu kalau terceraikan oleh suaminya iddahnya 3 kali bersih gitu ya, atau 3 kali haid. Kalau ditinggal mati suaminya kok iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, dia bukan muslim tapi dia ingin tahu ya, kenapa kok berbeda? Yang satu 3 bulan, yang satu 4 bulan 10 hari. Ya, kenapa begitu gitu ya? Nah, ternyata Robert Gulham mendapati hasil penelitiannya bahwasanya seorang wanita ketika ditinggal mati suaminya, itu sidik sperma suaminya itu lebih kuat dibandingkan ketika perempuan itu diceraikan oleh suaminya. Ya, jadi artinya hilangnya itu lebih lama ya. Ya, jadi ditemukan dia lebih kuat sehingga kita dapati ada 4 bulan 10 hari ketika ditinggal mati suaminya, tapi ketika diceraikan 3 kali bersih gitu ya. Ya, jadi ternyata hilangnya berbeda. Ya, nah ketika haid yang pertama hadirin, haid pertama itu ternyata tidak menghilangkan eh, tidak menghilangkan sidik sperma itu. Ya, jadi yang hilang hanya 32%. Jadi seorang wanita ketika haid pertama itu sidik sperma suaminya itu baru 32% yang hilang. Ya. Setelah dia haid yang kedua baru hilang 70%. Setelah haid yang ketiga baru hilang 99,9% ya. Nah, di situ kemudian kita dapati bahwasanya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di situ ya. Ketika Allah menegaskan terkait dengan 3 kali bersih, ternyata kita mendapati ada temuan yang luar biasa di situ yang memberikan jawaban. Berbeda dengan orang-orang liberal yang pernah berkata begini hadirin, kenapa sih perempuan itu kok pakai iddah? Kalau dinyatakan tidak hamil ya sudahlah, dia boleh menikah seperti laki-laki gitu ya. Dan ternyata kita mendapati ternyata sidik sperma seorang laki-laki itu yang ada dalam rahim istrinya itu dia tidak bisa hilang kecuali setelah 3 kali bersih gitu ya. Ya, berarti hadirin ketika setelah haid yang pertama berarti ada potensi di situ dia masih ada sidik di situ ya. Artinya ada potensi hamil di waktu selanjutnya gitu ya. Ya, nah kemudian
Kalau masih ada sidik sperma suaminya, kemudian dia kemasukan sidik yang berbeda, maka itu akan merusak dia. Ya, jadi seorang wanita ibarat komputer. Kemudian sidik sperma ini kalau ternyata berbeda, maka dia jadi virus. Dia jadi virus ya. Jadi kalau dia masuk, ini sidik sperma ini, dan ternyata berbeda dengan sidik sperma yang ada di situ, meskipun masih 70%, maka sidik yang baru ini akan menjadi virus dan akan merusak ya, akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Meskipun sidik sperma yang masuk itu termasuk sehat ya, tapi kalau dia sudah bertemu dengan sidik yang tersisa di situ, maka akan bisa berbahaya bagi perempuan itu. Jadi pelan-pelan dia akan mengalami sakit di sana ya. Nah, disitulah kita dapati kebesaran Islam ya, menjadi hal yang luar biasa. Jadi Robert Gulhem ketika melakukan penelitian terhadap muslimah-muslimah, rata-rata wanita muslimah itu sidik spermanya hanya satu, milik suaminya saja. Berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Wanita-wanita yang lainnya ternyata sidik spermanya itu banyak. Ya, tidak hanya sidik sperma suaminya, tapi juga ada yang lain-lain ya. Ya, jadi muslimah menjadi luar biasa di situ ya. Wajar ketika Rasul mengingatkan pada kita semuanya bahwasanya seorang itu kalau menikah maka boleh melihat hartanya, boleh lihat kecantikannya, boleh lihat nasabnya. Dan mereka dianjurkan untuk agamanya menjadi prioritas di situ ya. Ya kenapa? Karena kita mendapati kebesaran Islam yang luar biasa. Ya, jadi peneliti bukan muslim dan dia menemukan muslimah rata-rata sidik spermanya satu dan itu adalah suaminya sendiri, berbeda dengan yang lainnya. Ya, jadi menjadikan beliau ini ketika habis melakukan penelitian masuk Islam karenanya ya, karena bisa mendapati hal yang luar biasa yang selama itu menjadi pertanyaannya. Ternyata dirinya bisa mendapati jawaban terkait dengan masalah yang selalu dia tanyakan ya, dan ternyata mendapati hasilnya yang luar biasa itu. Ya, itu nanti kalau misalkan dimasukkan dalam bahasan tafsir nanti bisa masuk dalam istilah tafsir ilmi di situ ya. Nah, tafsir ilmi terkait dengan hasil-hasil penelitian yang insya Allah tidak akan bertentangan dengan firman Allah, bahkan akan bisa memberikan penguatan di situ, memberikan penjelasan yang detail terhadap itu, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan untuk semuanya. Ya, nah hadirin, ini terkait dengan li'an tadi ya, jadi kenapa kemudian kita mendapati ada istilah qadzaf tadi, menuduh berzina ya, atau li'an tadi. Nah, li'an ini tadi karena sudah dijadikan sebagai aturan sumpah di situ ya, bagi orang-orang yang melakukan qadzaf, yang menuduh istrinya atau istri menuduh suaminya berzina, maka itu yang akan dilakukannya ya, kalau tidak ada saksi maka dipastikan li'an akan bisa diberlakukan. Dan seorang juga mesti hati-hati sekali ya. Ya, kalau dia tidak tadi melihat seperti yang didefinisikan oleh Rasulullah, maka dia tidak boleh gampang menuduh. Ya, akan sangat berbahaya ya jikalau tidak terjadi, maka akan sangat berbahaya bagi yang bersangkutan karena dia akan berkata yang kelima terkait dengan laknat Allah akan terjadi pada dirinya ya, atau laknat Allah akan menimpa dirinya jikalau dia berbohong. Nah, di situ tadi kita mendapati bagaimanakah kronologi seorang di masa Rasulullah SAW yang menceritakan, memantik cerita dari awal ya, tapi Rasul tidak meresponnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya masalah seperti ini atau isu-isu terkait dengan itu tidak boleh menjadi berita di situ ya. Nah, tidak boleh menjadi berita karena amat sangat berbahaya. Ya, jadi orang-orang yang tidak melakukan bisa tertuduh karena gosip sana sini dan seterusnya ya. Ya, kita ingat tadi qadzaf itu bisa menjadikan suami dan istri bisa terpisahkan gitu ya. Ya, jadi bahkan ucapan itu lebih berat dibandingkan ucapan talak sekalipun ya. Ya, karena tadi ucapan talak itu bisa ada talak roj'i, kalau ada talak bain mereka sangat mungkin untuk bisa kembali dengan akad yang baru atau dengan aturan seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran. Tapi kalau untuk yang satu ini tentu amat sangat berbahaya sehingga umat mereka mesti menjaga jangan sampai ada seorang suami yang gampang menuduh istrinya atau ada istri yang gampang menuduh suaminya. Apalagi dengan alasan-alasan yang dibuat-buat tadi. Kita dapati ada seorang yang karena ingin mendapat hartanya balik gitu ya, mahar yang pernah diberikannya balik,
sehingga dia ngarang-ngarang cerita. Tapi cerita-cerita yang dikarangnya kan berbahaya, gitu ya. Berbahaya bagi kehidupan dia dan keluarganya. Ya, Rasul mengingatkan hukuman dunia yang berat itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan hukuman akhirat yang akan dia dapatkan. Hukuman akhirat akan jauh lebih besar dibandingkan hukuman dunia yang telah ditetapkan, sehingga seorang tidak boleh asal untuk berucap, gitu ya. Ya, itu insya Allah hadir rahmakumullah terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini. Yang ingin interaktif dipersilahkan. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau kembali pada surah An-Nur, ya, kalau dia belum pernah menikah, dua orang itu, maka terkena cambukan 100 kali masing-masing, ya. Dan kemudian diasingkan selama setahun. Ini penjara, ya. Ya. Nah, kalau hamil berarti sampai melahirkan. Nah, kalau hukuman itu dilakukan, nah, itu tidak mungkin kan akan dinikahkan. Kalau hukuman terjadi, ya, orang terkena cambukan kan belum tentu yang bersangkutan hidup. Belum tentu bertahan, ya. Ya, kalau sudah pernah menikah, maka akan dirajam sampai mati. Nah, hukumannya karena berat di situ sehingga kemudian ya untuk pernikahan itu makin jauh dari angan-angan di situ, ya. Ya. Nah, ketika hukum itu tidak tegak seperti di negara kita ini, ya itu ada kebiasaan masyarakat ketika mendapati itu kemudian dinikahkan di situ, ya. Ya. Nah, kalau Imam Syafi'i menjelaskan jika hukum itu tidak tegak di suatu negara, maka pernikahan itu boleh. Pernikahan itu boleh, ya, dengan alasan atau dipastikan bahwasanya memang laki-laki itu yang menzinainya, bukan orang lain. Ya, kalau orang lain nanti jelas hurrima dzalika 'alal mu'minin. Orang mukmin diharamkan untuk menikahinya. Ya, jadi artinya tidak boleh ada orang atau seorang yang menjadi pahlawan untuk tadi menikahinya, ya. Jadi yang menikahinya adalah yang menzinainya. Kalau ternyata tidak, berarti tidak bisa. Jadi tidak bisa ada orang lain yang dia bukan pelakunya, gitu ya. Kemudian dia disuruh nikah dengannya, tidak bisa. Jadi tadi itu catatan dari Imam Syafi'i, jikalau catatannya, ya, jikalau hukum itu tidak tegak di suatu negeri, maka itu bisa dilakukan dengan catatan yang menikahinya adalah yang menzinainya, bukan yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Ya, itu insyaallah hamdulillah, ya, apa yang kita bahas di sore hari ini. Nah, kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.